Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang sel elektrokimia, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah sel elektrolisis. Seperti yang sudah dijelaskan pada video bagian 1, bahwa sel elektrolisis adalah sel yang dapat mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia atau reaksi redoks. Nah, sebelum kita bahas reaksi-reaksi apa saja yang dapat terjadi pada sel elektrolisis, kita pahami lagi ya, bahwa di dalam sel elektrolisis ada yang disebut elektroda dan ada yang disebut elektrolit. Elektroda terdiri dari katoda dan anoda, di mana katoda merupakan kutub negatif dan anoda merupakan kutub positif. Kemudian elektrolit itu juga terdiri dari dua ya, yaitu kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Oke, sampai di sini jelas ya. Sekarang kita lanjut ke jenis elektroda dan elektrolit. Elektroda ada yang bersifat inert atau stabil dan ada yang bersifat tidak inert. Contoh elektroda inert adalah CpTau atau karbon platina emas. Berarti contoh elektroda yang tidak inert adalah selain CpTau. Paham ya? Lanjut lagi, untuk jenis elektrolit itu juga ada dua. Ada elektrolit berbentuk larutan dan ada elektrolit yang berbentuk lelehan atau leburan. Nah, apa beda larutan dengan lelehan? Larutan berarti memiliki pelarut atau H2O. Sedangkan lelehan atau leburan itu tidak mengandung pelarut atau H2O. Nah, untuk contoh larutan, misal larutan garam NaCl, biasanya dilambangkan dengan aqueous. Sedangkan untuk contoh lelehan, misalnya adalah lelehan NaCl, dilambangkan dengan liquid. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke reaksi-reaksi sel elektrolisis. Reaksi redoks pada sel elektrolisis terjadi di elektroda, di mana katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Pertama kita bahas dulu reaksi yang terjadi di katoda. Reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Untuk membuat persamaan reaksinya, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah jenis elektrolit dan kationnya. Jika elektrolitnya berupa leburan atau lelehan, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah kation itu sendiri. Jadi misal kationnya adalah L+, berarti reaksi reduksinya adalah L+ ditambah elektron menghasilkan logam L. Kemudian jika elektrolitnya berupa larutan atau mengandung H2O, maka spesies yang mengalami reduksi itu kita perhatikan dulu jenis kationnya ya. Pertama, jika kationnya adalah H+ atau berasal dari asam, maka yang direduksi adalah H+. Untuk reaksinya, H+ ditambah elektron menghasilkan H2. Hanya ada 2, berarti di sini koefisiennya 2, maka elektronnya juga harus 2. Lanjut, untuk yang kedua, jika kationnya adalah berasal dari golongan 1A, 2A, 3A, Al3+, atau Mn2+, maka yang mengalami reduksi adalah H2O. Kenapa? Karena logam-logam ini memiliki potensial elektroda yang lebih kecil dibandingkan dengan H2O atau berada di sebelah kiri H2O pada deret volta. Nah, untuk reaksi reduksinya H2O adalah H2O ditambah elektron menghasilkan H2 dan OH-. Kita setarakan ya. Di sini OH-nya ada 2, di ruas kanan jumlahnya ada 2, ada 4 maksudnya. Berarti di sini di ruas kiri juga harus 4. O-nya sudah sama. Sekarang tinggal kita samakan muatan. Di sini muatan negatifnya 2, berarti elektron muatan negatifnya juga harus 2.
Oke, kemudian yang ketiga, jika kationnya selain kation yang di atas, maka yang mengalami reduksi adalah kation itu sendiri. Contoh, misal kationnya adalah Ag+, berarti reaksi reduksinya adalah Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut cara menentukan reaksi yang terjadi di anoda. Reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi. Untuk menentukan spesies yang mengalami oksidasi, yang harus kita perhatikan dulu adalah jenis elektroda dan anionnya. Jadi, kalau pada katoda tadi yang diperhatikan adalah jenis elektrolit dan kationnya, nah di anoda yang diperhatikan dulu adalah jenis elektroda dan anionnya. Ingat, jenis elektroda ada yang inert dan ada yang tidak inert. Kita mulai dari untuk elektroda yang tidak inert dulu ya. Jika elektrodanya tidak inert, berarti selain CPtAu, maka yang mengalami oksidasi adalah elektroda itu sendiri. Misal elektrodanya adalah logam L, berarti reaksi oksidasinya adalah L menjadi L2+ ditambah 2 elektron. Jadi kalau reaksi reduksi menangkap elektron atau elektronnya berada di ruas kiri, sedangkan untuk reaksi oksidasi melepas elektron atau elektronnya berada di ruas kanan. Lanjut, bagaimana jika elektrodanya bersifat inert? Maka untuk menentukan spesies yang mengalami oksidasi, kita lihat lagi jenis anionnya ya. Yang pertama, jika anionnya adalah OH- atau berasal dari larutan basa, maka yang mengalami oksidasi adalah OH-. Untuk reaksinya, OH- menjadi H2O ditambah O2 ditambah elektron. Tinggal kita setarakan ya. Di sini H2O-nya 2, berarti total O di ruas kanan 4, maka di sini menjadi 4 OH-. Karena muatan negatifnya ada 4 di ruas kiri, maka di ruas kanan muatan negatifnya juga harus 4. Kemudian yang kedua, elektrodanya masih inert, yaitu C atau PT atau AU, tetapi anionnya merupakan sisa asam oksi atau anion yang mengandung oksigen. Contohnya adalah NO3-, SO42-, atau anion lainnya yang mengandung oksigen. Yang pasti kecuali OH- ya. Maka yang mengalami oksidasi adalah H2O. Untuk reaksi oksidasi H2O yaitu H2O menjadi O2 ditambah H+ ditambah elektron. Tinggal kita setarakan ya. Di ruas kanan O-nya 2, berarti di ruas kiri juga harus 2. Hanya 4 di ruas kiri, maka di ruas kanan juga harus 4 hanya. Kemudian muatannya kita samakan ya. Di sini muatannya 0 ruas kiri, di ruas kanan muatannya positif 3. Berarti supaya jadi 0, netral maka elektronnya atau muatan negatifnya harus 4. Oke, jelas ya. Lanjut lagi yang ketiga. Elektrodanya inert, tetapi anionnya bukan sisa asam oksi, bukan OH- atau tidak mengandung O. Contohnya adalah Cl-, Br- atau yang lainnya. Maka yang mengalami oksidasi adalah anion itu sendiri. Misal anionnya adalah Cl-, berarti untuk reaksi oksidasinya adalah Cl- menjadi Cl2 ditambah elektron. Tinggal disetarakan ya. Di ruas kanan jumlah atom Cl-nya 2, maka di ruas kiri juga harus 2. Samakan muatan, maka di ruas kanan elektronnya harus 2. Oke, bisa dipahami ya syarat-syarat reaksi yang dapat terjadi di katoda dan di anoda. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tulislah reaksi sel elektrolisis berikut. Di sini ada 5 soal, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan soal yang pertama, reaksi sel elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT. Nah, untuk membuat reaksi selnya, pertama, kita buat dulu reaksi peruraian atau ionisasi dari elektrolitnya, yaitu dari larutan NaCl. Berarti NaCl menjadi Na+ dan Cl-.
Kemudian kita tulis reaksi yang terjadi di katoda, yaitu reaksi reduksi ya. Nah, untuk menentukan siapa yang mengalami reduksi, ingat yang kita lihat pertama adalah jenis elektrolitnya. Elektrolitnya adalah larutan, berarti mengandung air ya. Kemudian kita lihat jenis kationnya. Kationnya adalah Na+. Ingat Na+ itu berasal dari golongan 1A, berarti yang mengalami reduksi adalah air. Reaksinya air atau H2O menjadi atau menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-. Jadi dia bersifat basa ya untuk reduksi H2O. Kemudian kita setarakan di sini hanya kita kali 2 OH-nya, di sini 2. Kemudian untuk muatannya di sebelah kanan muatan negatifnya 2, berarti di sebelah kiri juga harus 2, maka di sini di ruas kiri kita tambah 2 elektron. Atau cara lain mengingat reduksinya, ingat saja kalau reaksi reduksi itu menangkap elektron. Jadi elektronnya ini pasti di sebelah kiri. Sedangkan untuk reaksi oksidasi, itu elektronnya di sebelah kanan atau di ruas kanan. Oke, lanjut. Sekarang kita tulis lagi reaksi yang terjadi di anoda, yaitu reaksi oksidasi. Ingat, untuk menentukan siapa yang mengalami oksidasi di anoda, pertama yang kita lihat dulu adalah jenis elektrodanya atau jenis anodanya. Di sini elektrodanya adalah PT atau platina, berarti elektrodanya inert ya. Kalau elektrodanya inert atau sukar bereaksi, maka kita lihat lagi jenis anionnya. Di sini anionnya adalah Cl-, bukan merupakan sisa asam oksi atau tidak mengandung O. Berarti yang mengalami oksidasi di anoda adalah anionnya, yaitu Cl- menjadi atau menghasilkan gas Cl2. Nah, kita setarakan, berarti di sini 2 Cl- ya. Ingat ini reaksi oksidasi, berarti elektronnya ada di ruas kanan. Tinggal kita sesuaikan jumlah muatannya. Di sebelah kiri muatan negatifnya 2, maka di sebelah kanan juga harus 2 muatan negatifnya. Oke, sekarang kita lanjut membuat reaksi selnya. Caranya kita jumlahkan reaksi yang ada di katoda dan yang ada di anoda. Kemudian untuk reaksi peruraian elektrolitnya, jika kation dan anionnya terdapat pada reaksi yang ada di katoda atau anoda, maka reaksi peruraiannya ini juga ikut dijumlahkan. Tujuannya untuk menghilangkan ion Cl-nya. Berarti untuk reaksi peruraian elektrolitnya ini kita kali 2 ya, menjadi 2 NaCl, 2 Na+, dan 2 Cl-. Nah, spesi yang sama tetapi beda ruas bisa kita coret. Jadi, elektronnya kita coret, Cl-nya kita coret. Sisanya kita jumlahkan 2 NaCl ditambah 2 H2O, ini yang ada di ruas kiri ya, menjadi atau menghasilkan yang di ruas kanan ada 2 Na+, lalu ditambah H2, ditambah 2 OH-, ditambah satu lagi yang di ruas kanan Cl2. Perhatikan, Na+ dan OH- masing-masing 2 itu bisa kita satukan menjadi NaOH, sehingga reaksi selnya menjadi 2 NaCl ditambah 2 H2O menghasilkan 2, ini disatukan tadi menjadi NaOH tambah H2 ditambah Cl2. Oke, jelas ya? Inilah reaksi sel untuk soal yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Reaksi sel elektrolisis leburan KBr dengan elektroda C atau karbon. Kita buat reaksi peruraian dari elektrolitnya ya, yaitu KBr menjadi ion K+ dan ion Br-. Lalu kita tulis reaksi yang terjadi di katoda atau reaksi reduksinya. Kita lihat jenis elektrolitnya. Elektrolitnya adalah leburan, berarti yang mengalami reduksi adalah kationnya, meskipun kationnya golongan 1. Jadi reaksinya adalah K+ menghasilkan K, tambah elektron di ruas kiri.
Jelas ya? Kemudian kita tulis reaksi yang terjadi di anoda, yaitu reaksi oksidasi. Lalu siapa yang mengalami oksidasi? Kita lihat jenis elektrodanya dulu ya. Karena elektrodanya karbon berarti inert atau sukar bereaksi, maka kita lihat lagi jenis anionnya. Anionnya ternyata tidak mengandung O atau bukan merupakan sisa asam oksi. Berarti yang mengalami oksidasi di anoda adalah anion itu sendiri. Berarti reaksinya adalah Br- menghasilkan Br2. Kita setarakan. Br di sebelah kiri 1, sebelah kanan 2, berarti di sini harus 2 yang di ruas kiri. Lalu kita samakan muatan, di sebelah kiri muatannya -2, di sebelah kanan 0, berarti di sebelah kanan kita tambah 2 elektron. Atau ingat, kalau reaksi oksidasi, berarti elektronnya ada di ruas kanan. Kita jumlahkan reaksinya ya. Reaksi peruraiannya juga ikut kita jumlahkan. Sebelumnya kita samakan dulu yang bisa dicoret. Berarti di sini dikali 2. Menjadi 2K plus 2 elektron 2K. Lalu reaksi peruraiannya ini juga kita kali 2. Menjadi 2KBr, 2K plus 2Br-. Lalu kita coret spesi yang sama tapi berada pada ruas yang berbeda. Berarti ini 2K plus kita coret. Lalu 2 elektron kita coret. Dan 2Br- juga kita coret. Sisanya di ruas kiri ada 2KBr. Menjadi di ruas kanan ada 2K ditambah Br2. Oke, lanjut kita bahas soal yang ketiga. Reaksi sel elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda grafit. Kita tulis reaksi ionisasi atau peruraian dari elektrolitnya dulu ya, yaitu K2SO4 menjadi 2K plus ditambah SO4 2-. Lalu kita tulis reaksi yang terjadi di katoda, yaitu reaksi reduksi. Pertama kita lihat jenis elektrolitnya dulu. Elektrolitnya adalah larutan atau mengandung air. Lalu kita lihat lagi jenis kationnya. Kationnya adalah K+, berarti ini adalah golongan 1, berarti yang mengalami reduksi di katoda adalah air. Reaksi reduksi air adalah H2O menghasilkan H2 ditambah OH-. Kalau reduksi, elektronnya di ruas kiri. Tinggal kita setarakan. Di sini koefisiennya 2, di sini 2, dan di elektronnya juga 2. Lanjut kita tulis reaksi yang terjadi di anoda, yaitu reaksi oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Pertama kita lihat dulu jenis elektrodanya. Elektrodanya adalah grafit, berarti inert atau sukar bereaksi. Maka kita lihat lagi anionnya. Anionnya adalah SO4 2-, berarti merupakan sisa asam oksi atau mengandung O, berarti yang mengalami oksidasi di anoda adalah air. Reaksi oksidasi air adalah H2O menghasilkan gas O2 ditambah dengan ion H+. Nah, oksidasi berarti elektronnya di ruas kanan. Tinggal kita setarakan ya. Di sini koefisiennya 2, di sini berarti koefisiennya 4, dan untuk elektron agar muatannya sama ruas kiri dan kanan berarti di sini elektronnya atau koefisiennya 4. Oke, sekarang kita jumlahkan reaksinya atau kita buat reaksi selnya. Untuk reaksi peruraian elektrolitnya tidak perlu ikut kita jumlahkan ya, karena kation dan anionnya tidak terdapat pada katoda dan anoda. Jadi meskipun ikut dijumlahkan, nanti akhirnya juga bisa dicoret atau dihilangkan. Nah, ini elektronnya kita samakan dulu ya, agar bisa dihilangkan. Berarti reaksi pada katoda ini kita kali 2, menjadi 4H2O, 4 elektron, 4H2, maaf, ini 2 ya, 2H2, lalu ini 4OH-. Lalu kita coret spesi yang sama, tapi berada pada ruas yang berbeda. Berarti yang bisa kita coret di sini hanya elektronnya saja.
Dan sisanya di ruas kiri ada 4H2O ditambah 2H2O, jadinya 6 ya. 6H2O. Ini kita jumlahkan karena dia sama, tapi berada pada ruas yang sama juga. Menjadi ada H2, 2H2, ditambah 4OH-, ditambah O2, ditambah 4H+. Kemudian ini 4OH- dan 4H+ bisa kita satukan ya, menjadi 4H2O. Di ruas kiri ada 6H2O, di ruas kanan ada 4H2O, berarti ini bisa langsung kita coret saja. Jadi di sini sisa 2, berarti sel elektrolisisnya menjadi 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi ke contoh yang keempat. Reaksi sel elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda Cu. Kita tulis peruraian dari elektrolitnya. Reaksi peruraiannya atau ionisasinya adalah AgNO3 menjadi Ag+ ditambah NO3-. Lalu kita tulis reaksi yang terjadi di katoda, yaitu reaksi reduksi. Yang kita lihat adalah jenis elektrolitnya dulu. Elektrolitnya adalah larutan. Lalu jenis kationnya. Kationnya adalah Ag+, berarti bukan golongan 1 dan bukan golongan 2. Maka yang mengalami reduksi di katoda adalah kationnya, yaitu Ag+ menghasilkan Ag. Ingat, reaksi reduksi berarti ada elektron di ruas kiri. Jelas ya? Lanjut kita tulis reaksi yang terjadi di anoda, yaitu reaksi oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Kita lihat dulu jenis elektrodanya. Elektrodanya adalah Cu, tidak inert. Berarti yang mengalami oksidasi adalah anoda atau elektroda itu sendiri, yaitu Cu. Reaksi oksidasi Cu adalah Cu menghasilkan atau menjadi Cu+ tambah elektron. Kita jumlahkan ya, atau kita buat reaksi selnya. Jumlah elektronnya sudah sama, langsung bisa kita coret. Lalu Ag+-nya, ini di ruas kanan kita coret, ini di ruas kirinya kita coret. Jadi reaksi yang pertama atau peruraian elektrolitnya ini ikut kita jumlahkan juga ya. Jadinya AgNO3 di ruas kiri ditambah Cu menghasilkan atau menjadi ada NO3-, kemudian ada Ag, dan ada Cu+. Nah, NO3 dan Cu+-nya ini bisa kita satukan menjadi CuNO3, sehingga reaksi selnya menjadi AgNO3 ditambah Cu menghasilkan CuNO3 ditambah Ag. Kita lanjut lagi untuk soal yang kelima. Reaksi sel elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektroda atau anoda karbon. Kita tulis reaksi peruraian elektrolitnya dulu ya, yaitu H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Lalu kita tulis reaksi yang terjadi di katoda atau reaksi reduksi. Kita lihat dulu jenis elektrolitnya. Elektrolitnya adalah larutan. Lalu kita lihat jenis kationnya. Kationnya adalah H+. Jika kationnya H+, maka yang mengalami reduksi adalah kation itu sendiri. Maka reaksi reduksinya adalah H+ menghasilkan H2. Elektronnya di ruas kiri. Tinggal kita setarakan. Hanya di sini H+-nya koefisiennya ganti 2. Agar muatannya sama ruas kiri dan ruas kanan, berarti elektronnya juga harus 2. Lanjut kita tulis reaksi yang terjadi di anoda atau reaksi oksidasi. Ingat yang kita lihat adalah jenis elektrodanya. Elektrodanya karbon, berarti inert atau sukar bereaksi. Maka yang bereaksi atau mengalami oksidasi di anoda adalah air.
Reaksi oksidasi air adalah H2O menghasilkan gas O2 ditambah H+ dan elektron. Kita setarakan di sini 2H2O, berarti hanya di ruas kanan juga harus 4, kemudian muatan agar sama, maka elektronnya harus 4. Oke, langsung kita jumlahkan ya. Untuk reaksi perorannya ini tidak perlu kita ikut jumlahkan. Kemudian agar elektronnya bisa dicoret, maka reaksi yang terjadi di katoda ini kita kali 2. Jadi ini menjadi 4H+, ini menjadi 4 elektron, dan di sini menjadi 2H2. Kita coret 4 elektronnya ya. Lalu kita coret, di sini ada 4H+, di sini ada 4H+. Kita jumlahkan, jadinya di ruas kiri ada 2H2O, menjadi di ruas kanan ada 2H2 dan ada O2. Oke, jadi ini adalah reaksi sel untuk contoh atau soal nomor 5. Oke, cukup jelas ya. Semoga bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.